guys, perkenalkan nama aku Atia Aziza Triani dengan NPM 2415071026. Yolo Bun, kenalin nama aku Ainun Saputra dengan NPM 2415071021. Annyeonghaseyo. Perkenalkan nama saya Nadila Triani dengan NPM 2415071018. Halo everyone, kenalin nama aku Nisa Yulestari dengan NPM 2415071015. Ni hao, kenalin nama aku Nadila Alena Putri dengan NPM 2415071029. Teknologi digital pada saat ini berkembang sangat pesat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Hampir semua aspek mulai dari komunikasi, pendidikan, kesehatan, industri, hingga hiburan kini memanfaatkan sistem digital yang serba cepat, praktis, dan terintegrasi. Inovasi seperti kecerdasan pembuatan AI, Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, kamera digital, dan wahana terbang menjadi bukti nyata bahwa dunia sedang memasuki era transformasi digital. Teknologi ini tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja, memperluas akses informasi, serta membuka peluang baru dalam riset dan pengembangan. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, teknologi digital diprediksi akan semakin mendominasi peradaban modern dan menjadi pondasi utama bagi kehidupan manusia. Perkembangan teknologi digital saat ini sangat pesat dan berpengaruh pada berbagai bidang. Salah satu bentuknya adalah kamera digital yang menggantikan kamera konvensional berbasis film. Kamera digital mampu merekam gambar dengan cepat, berkualitas tinggi dan mudah diolah dalam format digital. Teknologi ini banyak digunakan dalam dokumentasi pemetaan hingga fotogrametri untuk keperluan geodesi. Kamera digital adalah perangkat optik yang menggunakan sensor elektronik untuk merekam cahaya menjadi data digital. Dalam bidang geodesi, kamera digital memiliki peranan penting karena dapat digunakan untuk memperoleh data spesial dari citra yang diambil, baik di permukaan tanah terrestris maupun dari udara melalui wahana fotogrametri. Penggunaan kamera digital dalam bidang geodesi dapat dilakukan melalui berbagai tahapan, seperti pertama pemotretan terrestris. Kamera digital dipasang pada tripod atau alat ukur tertentu, digunakan untuk mendokumentasi objek geodesi seperti tanda titik, kontrol bangunan atau kondisi lapangan. Kedua, fotogrametri udara. Kamera digital dipasang pada wahana terbang seperti pesawat, helikopter, dan drone. Dilakukan pemotretan sistematis dengan envelope tertentu. Hasil foto digunakan untuk pembuatan ortofoto, peta topografi, pembuatan model 3D permukaan. Ketiga, close range photogrammetry. Kamera digital digunakan untuk merekam objek dalam jarak dekat, misalnya bangunan bersejarah, monumen, atau struktur teknik. Dari citra, kemudian direkonstruksi bentuk 3D objek untuk keperluan dokumentasi dan rekayasa teknik. Keempat, integrasi dengan GPS. Kamera digital dapat diintegrasikan dengan GPS dan INS. Setiap foto akan memiliki informasi posisi sehingga mempermudah pemetaan. Kelebihan kamera digital dibanding dengan kamera analog seperti kemudahan penyimpanan, hasil instan, resolusi tinggi, dan kemudahan integrasi dengan perangkat lunak pengolahan data, menjadikannya sangat sesuai untuk pemetaan dan survei modern. Awal perkembangan fotogrametri. Sebelum adanya kamera digital, bidang geodesi sudah lama mengenal teknik fotogrametri. Fotogrametri adalah ilmu memperoleh informasi geometri dari foto. Awalnya dilakukan menggunakan kamera analog dengan film seluloid. Abad ke-19 sekitar 1850-an, fotogrametri mulai dikenal menggunakan foto udara dari balon udara dan pesawat terbang. Awal abad 20, kamera khusus fotogrametri, metri kamera, dikembangkan dengan lensa berkualitas tinggi dengan ukuran bingkai film yang besar untuk menghasilkan foto detail. Hasil foto dari kamera analog kemudian diproses secara manual di laboratorium untuk dibuat peta topografi. Namun penggunaan film memiliki kelemahan seperti biaya tinggi, proses kimia yang sulit, dan keterbatasan distribusi data. Fungsi kamera digital dalam geodesi. Dalam bidang geodesi, kamera digital tidak hanya berfungsi untuk dokumentasi, tetapi juga sebagai instrumen pengukuran tidak langsung. Beberapa fungsi utamanya, yang pertama, pemetaan foto udara, menghasilkan citra udara resolusi tinggi yang dapat diproses menjadi peta ortofoto, peta tematik, hingga digital elevation model. Yang kedua,
monitoring perubahan permukaan bumi. Kamera digital digunakan untuk memantau perubahan garis pantai, kerusakan hutan, aktivitas tambang, dan perubahan lahan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, survei infrastruktur. Digunakan untuk memeriksa kondisi bangunan, jembatan, atau bendungan dengan teknik fotogrametri jarak dekat. Yang keempat, pemodelan 3D. Kamera digital memungkinkan rekonstruksi objek atau permukaan dalam bentuk 3D, bermanfaat untuk pemodelan kota, rekayasa sipil, dan arkeologi. Yang kelima, ada dokumentasi titik geodesi. Kamera digital dipakai untuk mendokumentasikan kondisi titik kontrol geodesi BM agar mempermudah identifikasi di masa mendatang. Yang keenam, analisis lingkungan. Dengan kamera multispektral atau hiperspektral dapat dilakukan analisis vegetasi, kualitas air, hingga pemantauan kondisi lingkungan. Kelebihan kamera digital. 1. Hasil instan dan praktis. Foto langsung tersedia dalam bentuk digital tanpa perlu proses kimia, sehingga bisa segera dicek kualitasnya di lapangan. Kedua, kemudahan integrasi data. Foto digital dapat langsung diolah dengan software fotogrametri dan GIS, serta dapat digabung dengan data GPS atau IMU. 3. Ada efisiensi waktu dan biaya. Proses akuisisi data lebih cepat dibandingkan metode pengukuran manual dan lebih murah dibandingkan kamera analog berformat besar atau survei konvensional. Keempat, kualitas tinggi dan detail. Kamera digital modern mampu menghasilkan citra resolusi tinggi hingga ratusan megapiksel yang dapat dipakai untuk pemetaan detail. Kelima, ada fleksibilitas penggunaan. Bisa dipasang di berbagai wahana. Contohnya tripod untuk fotogrametri terestris, drone atau UAV untuk fotogrametri udara, bahkan di pesawat berawak untuk pemetaan wilayah luas. Keenam, kemudahan penyimpanan dan distribusi. Data foto disimpan dalam kartu memori dan mudah dipindahkan atau dibagikan secara digital. Bahkan bisa dikirim langsung melalui jaringan internet. Ketujuh, ada analisis multispektral. Kamera khusus digital, multispektral atau hiperspektral memungkinkan analisis vegetasi, pemantauan lingkungan, hingga deteksi perubahan lahan. Kekurangan kamera digital. Yang pertama yaitu ketergantungan pada cuaca dan cahaya. Karena kamera digital tidak optimal saat kondisi mendung, hujan, ataupun pencahayaan minim, sehingga pemotretan udara bisa gagal. Yang kedua yaitu distorsi lensa dan kalibrasi. Untuk pemetaan geodesi, kamera digital harus dikalibrasi agar distorsi lensa tidak merusak akurasi geometris citra. Yang ketiga yaitu keterbatasan area cakupan. Kamera digital konsumen hanya untuk area kecil. Pemetaan wilayah luas butuh kamera metrik digital yang mahal. Yang keempat adalah ketergantungan baterai dan daya. Semua kamera digital memerlukan daya listrik. Dalam survei panjang atau terpencil, suplai daya bisa menjadi kendala. Yang kelima adalah risiko kehilangan atau kerusakan data. File digital bisa rusak, hilang, ataupun dihapus jika media penyimpanan bermasalah. Yang keenam adalah harga peralatan profesional. Kamera metrik digital yang didesain khusus untuk fotogrametri sangatlah mahal, belum termasuk wahana terbang seperti pesawat ataupun drone, dan perangkat navigasi pendukung. Yang ketujuh adalah kebutuhan software dan keahlian teknis. Data digital membutuhkan pengolahan dengan perangkat lunak khusus, contohnya fotogrametri ataupun GIS, dan operator yang terampil agar hasilnya akurat. Selanjutnya adalah wahana terbang. Wahana terbang dalam bidang geodesi adalah platform atau alat transportasi udara yang digunakan untuk membawa sensor, kamera, atau instrumen pengukuran dalam rangka memperoleh data geospasial. Wahana ini bisa berupa pesawat berawak, helikopter, maupun wahana terbang tanpa awak seperti drone. Dengan wahana terbang, pemotretan udara atau akuisisi data geodesi dapat dilakukan dari ketinggian tertentu, sehingga memungkinkan pemetaan wilayah yang luas dan sulit dijangkau hanya dengan pengukuran terestris. Sejarah singkat. Abad ke-19 sekitar 1858, foto udara pertama kali diambil menggunakan balon udara oleh Gaspar Felix Tournachon di Paris. Awal abad 20, fotogrametri udara dikembangkan pesat dengan digunakan pesawat terbang pada Perang Dunia I untuk pemetaan militer. 1930 sampai 1960-an, pesawat berawak dilengkapi kamera metrik besar menjadi standar untuk pemetaan nasional dan proyek skala besar.
Akhir abad 20, satelit penginderaan jauh mulai digunakan, namun wahana terbang tetap dipakai untuk pemetaan detail. 2000-an hingga sekarang, revolusi AUV drone terjadi. Drone berukuran kecil dengan kamera digital beresolusi tinggi membuat fotogrametri udara lebih murah, cepat, dan fleksibel. Fungsi wahana terbang dalam geodesi. Wahana terbang memiliki berbagai fungsi penting. Yang pertama ada pemetaan topografi, yaitu berfungsi membuat peta dasar, ortofoto, dan kontur permukaan tanah. Yang kedua ada pembuatan model 3D, berfungsi sebagai rekonstruksi bangunan, kota, dan permukaan bumi. Yang ketiga, monitoring perubahan lahan, berfungsi untuk mengamati deforestasi, alih fungsi lahan, abrasi pantai, atau penurunan tanah. Yang keempat, ada survei infrastruktur, berfungsi untuk inspeksi jembatan, jalan raya, bendungan, dan saluran irigasi. Yang kelima, mitigasi bencana, dokumentasi cepat area terdampak banjir, gempa, atau tanah longsor. Yang terakhir ada analisis lingkungan. Dengan fungsi sensor multispektral, wahana dapat digunakan untuk memantau kesehatan vegetasi, kualitas air, dan kondisi ekosistem. Kekurangan wahana terbang dalam geodesi. Yang pertama adalah biaya tinggi. Operasional pesawat dan helikopter sangatlah mahal untuk survei luas. Yang kedua, keterbatasan drone. Daya terbang terbatas dan area jangkauan yang kecil. Yang ketiga adalah ketergantungan cuaca. Tidak efektif digunakan saat hujan, kabut, ataupun angin kencang. Yang keempat adalah kebutuhan izin terbang. Pemotretan udara sering membutuhkan regulasi dan izin khusus, terutama untuk area sensitif. Yang kelima adalah keterampilan teknis tinggi. Butuh pilot drone, berlisensi atau operator pesawat, serta tenaga ahli untuk pengolahan data. Yang keenam yaitu resiko kecelakaan. Drone bisa jatuh ataupun rusak. Pesawat berawak pun bisa memiliki risiko operasional tinggi. Sekian video dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.